19-10-10-36 Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur pembangunan di suatu negara dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekayaan rata-rata, yang mana pembangunan pada awalnya dipandang dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakannya pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya lewat penghitungan pendapatan rata-rata. 2. Pemerataan, yang mana menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup di dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Orang-orang kaya ini ibarat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh samudra yang orang miskin yang sangat luas. Kemiskinan yang ada di masyarakat tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa tersebut. Bila pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNB kapital dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya, kita akan mendapatkan gambar yang lebih majemuk. Tidak saja kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB kapitalnya berhasil juga dalam pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Demikian juga negara yang masih rendah PNB kapitalnya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata. 3. Kerusakan lingkungan, yang mana sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya karena pembangunannya menghasilkan produktivitas yang tinggi, itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alam dan semakin rusak, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup di sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan produk maupun segala makhluk hidup sekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Karena itu, ada dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan apa gunanya sebuah pembangunan yang pada saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembangunan kekayaannya, tetapi alam jangka 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan kempes karena kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama pertumbuhan tersebut. 4. Keadaan sosial. Demikianlah tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kempes. 2 faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yaitu faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan. Sebenarnya faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama, keadilan sosial, bukan faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan. Bila terjadi kesenjangan terlalu menolak antara orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis.
Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status quo yang ada. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan sosial memungkinkan, misalnya terjadi pertentangan yang terjadi antara kaya dan miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer, dan sebagian dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan. Kelompok orang miskin ini terorganisir secara relatif baik, dan sebagainya akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sebuah dicapai. Terakhir, kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur, Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator. Yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. 2, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan 3, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf.